Saya ingin menyampaikan mungkin sedikit Pak Feby terkait dengan bagaimana ke depan follow up-nya dan konkretnya. Nah, saya mungkin langsung aja masuk ke slide yang terakhir deh, biar tepat. Ini terbatasnya waktu sebelah ini. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa NTT ini luar biasa, ya. Ada beberapa hal yang secara kasat mata kita bisa lihat menjadi perkembangan dan juga menjadi salah satu inovasi. Pertama soal G20, Bapak Ibu sekalian. G20 ini kan akan diadakan di bulan September ya, kalau tidak salah itu di Labuan Bajo ya, di Manggarai Barat ya. Dan saya berapa kali ke Labuan Bajo dan kami di Kementerian Perdagangan kebetulan in charge untuk bagian side events ya, untuk mempersiapkan beberapa kegiatan di G20. Dari G20 itu selain side events juga kami ada working group bekerja sama dengan investasi dan juga industri dan juga perdagangan. Working group yang memang dimaksudkan untuk memastikan tema-tema besar yang diangkat sesuai dengan tema andalannya itu recover together, recover stronger. Nah, ada alasan juga mengapa itu dibikin di Labuan Bajo, selain Labuan Bajo termasuk dalam kawasan super prioritas, kawasan destinasi super prioritas, tetapi ini semakin menunjukkan bahwa Labuan Bajo itu sebagai tempat yang memang sangat siap ya, dan juga tentu diharapkan oleh semua pihak bisa menjadikan salah satu ajang untuk event-event internasional, khususnya G20. G20 itu adalah sebuah forum yang di mana negara-negara yang ada di situ adalah negara-negara yang luar biasa ya, negara-negara maju, negara-negara besar yang GDP per kapitanya juga tinggi, yang juga tentunya memiliki banyak leverage yang besar. Nah, ini dimaksudkan bagaimana untuk bisa kita menonjolkan juga aset-aset yang dimiliki oleh bangsa kita termasuk di Labuan Bajo. Nah, oleh karena itu saya momen yang berbahagia ini dijadikan salah satu kesempatan ya untuk juga menunjukkan kepada publik internasional, kepada dunia internasional ya, bahwa Labuan Bajo sebagai bagian dari provinsi NTT dan juga bagian dari Indonesia sebagai aset yang bisa semakin mempertajam dan juga bisa semakin memperlihatkan keunggulan khususnya di bidang pariwisata. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita manfaatkan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena kuncinya adalah kita harus bisa memastikan dan juga menunjukkan di saat yang sama bahwa kawasan pariwisata atau kawasan wisata ini juga bisa membuat efek-efek atau trickle down efek turunannya. Seperti apa kegiatan-kegiatan di masyarakat mulai dari perdagangan ya, sampai juga kepada aktivitas-aktivitas komersial lainnya, sampai juga kepada bisnis-bisnis lainnya dalam multisektor yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan ini saya sangat berbahagia karena lengkap kepala daerahnya hadir untuk bisa mengcapture ini, memastikan apa yang bisa dilihat dari nanti event G20 yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Nah, ini momen yang saya pikir harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya para kepala daerah, untuk bisa melihat ini sebagai momen untuk kita bisa mempromosikan apa yang kita bisa tampilkan dalam kekayaan aset kita yang ada di Labuan Bajo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga ingin menyampaikan soal UMKM ya, dan juga bagaimana kaitannya dengan nanti kita bisa lihat bagaimana kita bisa memaksimalkan bangga buatan Indonesia. Kita punya namanya Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang bisa sekaligus juga menunjukkan bahwa cinta-cinta produk lokal itu juga bisa dituangkan dalam sebuah program-program yang konkret. Ya, dan ini kaitannya adalah selain juga kita bisa mensupport UMKM, tapi kita juga bisa menjadikan UMKM sebagai produk ekspor. Kalau kita lihat 90% kurang lebih UMKM itu sangat memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian dan juga perdagangan. Tetapi untuk ekspor itu masih belum maksimal. Itu kurang dari 6%. Nah, oleh karena itu pemberdayaan UMKM itu harus ditunjukkan lewat bagaimana kita mencintai produk lokal dan menggunakan produk lokal dan juga memasarkan produk lokal ini sebagai bagian dari produk yang bisa kita ekspor. Tadi saya sempat mendengar kalau tidak salah teman-teman sempat menyebutkan pakaian-pakaian tradisional, baik itu tenun ataupun batik ataupun motif lainnya yang bisa selama ini digunakan, itu kita kreasikan dan kita pasarkan. Ya, jadi kalau ada yang bilang BBI bangga buat Indonesia, jangan cuma bangga Bapak Ibu sekalian, tetapi kita pakai barangnya, kita beli barangnya, kita gunakan barangnya, kita konsumsi barangnya dan seterusnya. Ya, saya sering sekali katakan
ini setiap kali kesempatan saya akan katakan lagi. Saya sebagai contoh, saya kasih contoh yang konkret Bapak Ibu, ya hampir setiap hari itu saya menggunakan yang namanya pakaian-pakaian tradisional buatan Indonesia 100%. Baik itu batik, ataupun tenun, ataupun motif-motif daerah lainnya. Karena kenapa? Karena selain saya cinta produknya, ya saya memang suka pakai produknya, dan itu saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya dari atas sampai bawah 100% made Indonesia, Bapak Ibu. Jam tangan yang saya pakai ini jam tangan juga made in Indonesia 100%. Buatan lokal, buatan dari Jawa Barat. Ya, made in Indonesia 100%, produk ekspor UMKM yang bisa kita jual di luar negeri. Ya. Nah, lalu celana yang saya pakai juga produk ekspor. Waktu saya tugas ke Amerika beberapa bulan yang lalu, itu saya lihat ada produk celana yang saya pakai ini dijual di retail di Amerika Serikat, ya, namanya Erigo. Erigo itu made in Indonesia 100% dari hulu ke hilir. Lalu sepatu yang saya pakai ini juga sama, made in Indonesia 100% Bapak Ibu sekalian. Ini sepatu yang saya pakai ini buatan juga Jawa Barat. Ya, ini bagus, bahannya enak, nyaman di kulit, di kaki, ya, dipakai kemana-mana, formal, informal, ya kan. Dan ini warnanya juga saya suka. Khusus yang item ini, Bapak Ibu sekalian, izin Bapak Bupati, ini namanya sesuai nama saya, Jerry Sambuaga. Karena yang jual senang saya beli. Jadi kalau Bapak Bupati mau cari sepatu Jerry Sambuaga, ada. Bisa dicek nanti di online, ya. Nah, itu contohnya. Bagaimana kita mengkreasikan dan juga mengkampanyekan produk lokal dan mencintai dan menunjukkan dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu sebagai salah satu rujukan kita bisa mengupgrade dan juga melakukan produk-produk daerah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Flores tentunya bisa dijadikan salah satu menjadi produk unggulan. Saya tahu bahwa mungkin kalau tidak salah di NTT itu banyak produk-produk lokal, tidak hanya tenun ya, tetapi juga mungkin sampai ke makanan, minuman, bahkan ada produk-produk minuman khusus ya, yang mungkin itu juga bisa diekspor ke luar negeri Bapak Ibu ya, dan mungkin selama proses perizinannya dan administrasinya itu dilalui dengan baik, saya pikir itu menjadi salah satu kebanggaan juga. Kalau ada minuman khas dari NTT, khususnya dari Flores, bisa dijual di luar negeri, dikonsumsi di luar negeri oleh bangsa lain, itu kan juga kebanggaan, dan selain pemasukan dan penghasilan, tetapi juga menunjukkan identitas jati diri kita sebagai bangsa yang besar, yang memiliki produk yang bisa diekspor keluar. Itu yang mungkin bisa jadi catatan. Lalu yang terakhir, saya ingin sampaikan soal bagaimana kita menggairahkan dan juga menggerakkan sektor digital. Nah, ini mungkin pesan saya yang terakhir, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah, ya, yang mungkin bisa menjadi salah satu motivasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para kepala daerah, yang namanya ekonomi digital itu tidak bisa dihindari. Literasi dan sosialisasi dan edukasi terhadap ekonomi digital itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu adalah hal yang memang kita hadapi bersama. Nah, kita tidak akan pernah Bapak Ibu sekalian meninggalkan produk-produk konvensional ya, seperti migas, non migas ya, kelapa sawit, batu bara, elektronik, furniture, kayu, besi baja, itu tidak akan kita tinggalkan. Bahkan itu kita transformasikan kepada barang-barang jadi. Jadi kita mentransformasi dari bangsa yang menjual produk mentah menjadi produk-produk jadi seperti besi baja dan turunannya. Nah, tapi di luar itu, Bapak Ibu sekalian, ada produk-produk digital yang bisa kita manfaatkan. Dan ini mungkin lintas batas, lintas wilayah, lintas daerah, dan dimanapun bisa. Ya, satu hal yang mungkin mendorong supaya ekonomi digitalnya jalan adalah infrastruktur. Nah, mungkin nanti catatan yang mungkin kita bisa lakukan bersama adalah pengembangan infrastruktur di daerah yang bisa menunjang keberpihakan kepada ekonomi digital. Sebagai contoh, Ibu Bapak, saya kasih satu contoh yang konkret saja. Ini mungkin menjadi diskusi kita sama-sama nanti bersama teman-teman kepala daerah. Salah satu produk digital yang lagi ngetren sekarang mungkin ada dua, saya fokus satu kripto, satu lagi game online. Nah, saya akan contoh yang sederhana aja. Gimana itu game online itu bisa menjadi pemasukan penghasilan yang luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada contoh konkret nih. Korea Selatan itu, dia ekspor game online-nya, Bapak Ibu tahu berapa? Data tahun 2021, 6,6 juta US dollar. Ya, 6,6 juta US dollar, ya, bahkan meningkat terus-menerus sepanjang tahun, dan ini bisa dijadikan salah satu rujukan kita untuk bisa melihat sektor ini sebagai industri yang kreatif. Mengapa saya katakan begitu? Karena Indonesia sudah bisa buat game online sendiri, made in Indonesia 100%, lokal, dan bisa dijual, dan juga bisa mendapatkan pemasukan dan penghasilan untuk masyarakat, khususnya untuk negara.
Gimana cara kerjanya itu? Nah, saya kasih sedikit contoh aja. Kita kalau download game, ya game online di gadget kita itu gratis, ya kan? Kita nggak bayar, Pak, Ibu sekalian. Tapi begitu kita main, ya kita suka gamenya, ada beberapa fitur yang harus bayar. Nah, yang bayar itu yang menjadikan salah satu potensi kita ekspor. Gimana caranya? Mungkin kesannya sedikit bayar Rp10.000 satu fitur, mungkin $1 atau Rp1.000. Tapi kalau yang main yang download ada 1 juta orang, atau 100 juta orang, atau 500 juta orang, atau 1 miliar orang, itu tinggal dikali, Bapak Ibu sekalian. Katakanlah 100 juta yang download, yang ngeklik, ya, 100 juta dia download, dia klik, dia bayar, ada transaksi itu, ya kan, dikali Rp10.000. Itu baru satu game, satu fitur. Satu game biasanya lebih dari satu fitur, bisa 10 fitur, dikali saja. Itu baru satu game. Belum kita bicara game-game yang lain. Jadi kalau ada 10 game kali 10 fitur, 100 kali Rp10.000 kali 100 juta. Bisa dibayangkan berapa nilainya. Ini sektor kreatif, Bapak Ibu, yang kita bisa dorong. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, selama memang infrastruktur memadai. Oleh karena itu saya mendukung. Saya mengapresiasi ini Pemprov NTT dan juga seluruh kabupaten pasti juga sudah melihat potensi ekonomi digital khususnya dengan pembangunan infrastruktur. Kami juga dengan teman-teman di pusat yang ingin mendorong juga keberpihakan infrastruktur khususnya jaringan-jaringan di daerah. Karena ini luar biasa. Ini harus dijadikan sebagai salah satu wacana ke depan untuk bisa men-shifting kepada sektor-sektor non-konvensional, sektor-sektor digital, produk digital. Karena kita tidak bisa menghindari ke depannya ini semua adalah soal digitalisasi. Dan digitalisasi itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi semua kehidupan kita. Ya, kayak contoh hari ini kita sekarang beda jarak, beda daerah. Bapak mungkin lagi di Flores, kami lagi di Jakarta, kami di kantor, yang lain mungkin daerah lain. Tapi kami bisa tersambung oleh sebuah teknologi melalui Zoom. Ya kan, habis ini mungkin Bapak Ibu sekalian mau pergi ke titik lain, kita menggunakan aplikasi transportasi, tinggal klik-klik. Setelah ini mungkin ada yang mau makan siang, tinggal klik-klik. Ada yang mau mungkin transfer uang melalui mobile banking, melalui gadget, tinggal klik-klik. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak kita lihat sebagai salah satu potensi ke depan, kan sayang. Ini contohnya, ekonomi digital ini kita harus genjot melalui sebuah pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, saya sangat mensupport dan mengapresiasi, dan kami siap dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan support apapun yang bisa kami support melalui pelatihan-pelatihan, ya, sarana-sarana penunjang infrastruktur, ya, kegiatan-kegiatan konvensional, termasuk ya pasar dan lain-lain untuk bisa memastikan bagaimana investor juga bisa masuk melihat ke Flores, ke NTT, dan juga tentunya menghidupkan dinamika perdagangan dan juga aktivitas perdagangan di masyarakat. Nah, itu mungkin hal yang secara sederhana yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya bagi saya, bagi kami di Kementerian Perdagangan, sektor-sektor non-tradisional, ya, hal-hal yang sifatnya itu terobosan, inovatif, kreatif, digital, itu adalah hal yang memang bisa kami fokuskan ke depan. Baik. Jadi mungkin hal-hal itu yang menjadi salah satu penyampaian Pak Ferry. Mudah-mudahan itu bisa memberikan ide dan gagasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Salam sehat dan salam semangat. Baik, terima kasih Pak Jerry Sambuaga, luar biasa menyemangati kita bersama. Pak Jerry, kalau masih ada waktu bisa Pak Jerry berkenan untuk mengikuti sejenak obrolan kita bersama dengan Kepala Daerah di Pulau Flores. Sekarang kita lanjutkan ke Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Gubernur Bapak Yosep Naisoi. Selamat sore Pak Yosep. Selamat sore. Luar biasa, terima kasih sekali. Selamat sore Dinda Jerry. Pak Wagub, senior, ini senior kita, mentor kita, dan pemimpin kita. Makasih. Apa kabar Pak Wagub? Baik Dinda, baik Dinda. Ya. Pak Wagub, terima kasih. Pak Wagub, dalam kesempatan yang baik ini, kami mohon Pak Wagub bisa menjelaskan kepada kita semua, bisa dialog apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk menarik investasi ke wilayah Pulau Flores, Pak Wagub. Pak Wagub Yosep Naisoi, kami persilahkan. Baik Pak Febi, terimalah salam kebinekaan dari saya dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pak Febi, saya mulai dengan satu istilah di dalam bahasa Latin, yaitu tempora mutatur, ethnos mutatur in illis. Ini saya kira Cicero, saya kira semua kita tahu. Istilah yang sangat populer dan di seluruh dunia sekarang lagi menggemakan istilah ini. Artinya waktu sudah berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Kalau kita tidak berubah di dalamnya, maka kita akan ketinggalan. Tadi saya dengar sepintas dari Pak Wakil Menteri Perdagangan, sangat luar biasa. Ya, ini walaupun junior tapi memang sudah senior sekarang di jabatan, saya harus hormati adik saya ini. Tapi luar biasa, saya bangga dengan adik saya. Begini Pak, kami di Nusa Tenggara Timur nih, kalau dikatakan kami termiskin, betul. Dari statistik BPS. Tapi kalau berbicara mengenai sumber daya alam dan sumber daya budaya yang namanya ekspresi budaya tradisional, saya kira kami di Nusa Tenggara Timur tidak akan kalah dengan kabupaten lain, bahkan kami lebih unggul dari dari provinsi-provinsi lain. Tetapi mungkin kami miskin di aksesibilitas. Oleh sebab itu, pertemuan pada sore hari ini untuk melaunching Tribun Flores, saya sangat mendukung karena ini salah satu menerobos kemiskinan aksesibilitas adalah dengan tribunflores.com. Apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan aksesibilitas? Karena bagaimanapun juga kekayaan alam kami belum dipopulerkan kemana-mana. Ekspresi budaya tradisional kami belum dipopulerkan ke seluruh dunia. Kita tahu Pak Wakil Menteri, Pak Febi, kalau kita berbicara mengenai atraktif, saya belum bicara mengenai masalah ekonomi Pak. Saya bicara dulu mengenai masalah budaya. Karena kami di Nusa Tenggara Timur menempatkan pariwisata sebagai prime mover, sebagai lokomotif di dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Mengapa kami gunakan pariwisata? Karena pariwisata memiliki mata rantai ekonomi yang sangat besar dan sangat luas. Oleh sebab itu, pasti dia akan diimbasnya adalah kesejahteraan masyarakat atau bonum comune. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam aksesibilitas ini, kami baru tadi didatangi oleh Kepala LKPP. Datang kami melakukan penandatanganan langsung dengan Kepala LKPP untuk melakukan apa yang dinamakan dengan digitalisasi kekayaan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur dan pemberdayaan kepada UMKM. Yang pertama adalah mempopulerkan apa yang dinamakan dengan e-katalog. Saya kira teman-teman para bupati tadi sudah mendengar juga. Yang kedua adalah dengan menggunakan apa yang dinamakan dengan marketing place. Yang ketiga dengan toko daring. Kesemuanya ini ada mediatornya. Mediatornya saya kira bisa Tribun ini akan melakukan mediatornya. Kekayaan intelektual kami di Nusa Tenggara Timur, terlebih ekspresi budaya tradisional di Nusa Tenggara Timur sangat kaya. Oleh sebab ini merupakan peluang yang sangat luar biasa Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Kalau Pak Wakil Menteri juga bisa membantu kami untuk memasarkan ekspresi budaya tradisional ke seluruh dunia Pak, maka saya yakin kemiskinan pasti akan terentaskan. Karena orang wisata datang Pak, dia akan makan apa? Dia tidur di mana? Dia pulangnya itu bawa apa? Nah, ini saya maksud dengan mata rantai pasok ekonomi. Nah, kemudian di bidang kekayaan alam. Kekayaan alam khususnya di Flores Pak. Pak Menteri, kebetulan saya kelahiran di Flores Pak. Jadi sudah layak dan pantasnya Pak Gubernur kebetulan tadi agak sedikit kurang enak badan, saya bilang ya udahlah biar Pak Gubernurnya
istirahat dulu, saya dengan saya punya adik wakil menteri kami baku omong lah di forum ini. Kekayaan alam di Nusa Tenggara Timur, Pak, baik flora maupun fauna, Pak, itu sangat luar biasa. Kami menggunakan istilah yang namanya emas biru dan emas hijau, khusus mengenai di Pulau Flores. Apa yang dimaksudkan dengan emas hijau, Pak? Bentangan dari Labuan Bajo sampai ke Lembata, Pak, itu tanahnya sangat menjanjikan. Yang kedua, kita memiliki panas matahari yang cukup bagus. Tuhan sudah memberikan itu. Dan yang paling penting lagi, kekayaan alam laut sangat luar biasa. Pak Menteri, yang namanya ikan yang sangat luar biasa, sangat mahal di Jepang. Salmon. Itu dari laut sekitar Pulau Palue, yaitu ikan tuna. Dan ikan tuna itu bisa menjadi komoditi ekonomi, bisa juga menjadi komoditi pariwisata. Ikan tuna, kalau kita beri makan atau kita pergi pancing, Pak Menteri, pergi pancing jam 1 sampai jam 3, tidak mungkin akan dapat ikan tuna, Pak. Ini senior saya dan Vodapale yang cerita kepada saya. Dan saya sudah saksikan sendiri. Jam 1 sampai jam 3, kita pergi pancing ikan tuna tidak mungkin dapat 1 ekor pun tidak. Mengapa? Karena jam 1 sampai jam 3, dia lagi indehoi, dia lagi pacaran. Gitu. Jadi kalau orang lagi pacaran, mau kasih makan enak bagaimanapun dia tidak mau. Jadi kekayaan alam selain kita ekspor ikannya, kita juga ekspor mengenai ekspresi budaya tradisional ini, Pak. Ini peluang, Pak. Peluang untuk di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ada lagi atraktif yang lain, Pak. Yang bisa juga secara ekonomi kita ekspor yang berwujudnya, dan juga kita ekspor juga yang tidak berwujud. Gitu. Memang wilayah Flores dan Lembata, Pak, kalau dibandingkan dengan Sulawesi, dibandingkan dengan Kalimantan, dibandingkan dengan Jawa, apalagi dibandingkan dengan Papua, luas wilayah kita cukup sedikit, Pak, dibandingkan dengan itu. Tetapi walaupun sedikit, potensinya sangat luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa di Flores itu lautnya itu sangat luar biasa, dan kekayaan alam lautnya itu sangat luar biasa, Pak. Nah, oleh sebab itu, Pak Febi, kalau peluang investasi di Flores dan Nusa Tenggara Timur sangat menjanjikan, Pak, di Pulau Flores itu. Dan tidak usah takut, Pak Menteri, boleh kampanyekan. Kalau di Flores masalah izin, para bupati sudah sangat maju, Pak. Tidak mungkin lagi izinnya dilama-lamain dan sebagainya. Tidak mungkin, Pak. Tidak akan. Karena kami sudah sama-sama dengan Pak Bupati semua sedaratan NTT ini tidak akan lama-lama lagi seperti dulu. Apalagi sekarang dengan digitalisasi ini. Seperti tadi Pak Wakil Menteri mengatakan, dengan digitalisasi ini, digital, kita bisa rapat di sini, Pak Wakil Menteri di Jakarta, Pak Bupati di tempatnya masing-masing, saya kira ini sudah terang benderang. Oleh sebab itu, memang ada kelemahan, Pak. Kelemahan kami di Flores dan di Lembata, yaitu kekayaan komunal, tanah ulayat, tanah adat. Ini yang kami lagi memperjuangkan ke BPN dan Agraria, supaya tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat, tanah-tanah yang berupa komunal itu bisa dipecah-pecahkan sehingga para investor tidak mengalami kesulitan. Itu. Kalau seandainya para investor mau invest di Nusa Tenggara Timur, membutuhkan tanah dan sebagainya. Nah, tapi saya informasikan Pak Wakil Menteri dan Pak Febi, untuk 100 tahun ke depan, tidak usah 100 tahun, Pak, 50 atau 60 tahun ke depan, generasi muda kita akan menggunakan apa yang dinamakan dengan geoorbit stasioner.
Geoorbit stationer di dunia ini adanya di atas Pulau Flores, Pak. Jadi satelit-satelit di seluruh dunia itu adanya di atas Pulau Flores. Itu banyak yang belum tahu. Gitu. Oleh sebab itu, nanti ke depan anak cucu kita, itu mereka akan jual itu, Pak. Jual kepada orang Rusia, orang Amerika. Yuk kalau mau invest di sini, invest satelit, investlah di NTT. Di mana di NTT? Di geoorbit stationer. Kalau sekarang boro-boro kita ke geoorbit stationer, Pak. Di udara aja belum tentu kita bisa sampai ke atas. Tetapi saya yakin kalau ke depan pasti. Ini merupakan potensi-potensi yang sangat luar biasa, Pak. Kemudian potensi-potensi kami, Pak, ada kopi yang terenak di dunia, Pak Wakil Menteri. Ini bukan kata Yosef Naisoi, tapi menurut jurnal di Prancis, di Paris, kopi terenak di dunia itu adalah kopi Flores. Saya tidak usah sebut kopi Flores di mana, nanti ada yang tersinggung, ada yang tidak enak. Pokoknya Flores semua lah, Flores Lembata. Itu kopi terenak di dunia itu. Di dunia saya tidak karang, Pak. Bisa baca di buku Der Spiegel. Itu apa namanya, koran dari Jerman itu. Itu juara, Pak. 3 tahun lalu. Itu. Oleh sebab itu para investor kalau mau cari kopi yang paling enak di dunia, datanglah ke Flores. Investlah di Flores. Kemudian orang di Eropa tidak memiliki ini coklat, Pak. Tidak ada kebun coklat. Kita pergi ke Swiss, tidak ada kebun coklat. Satu pohon coklat itu tidak ada. Tapi mereka menghasilkan coklat. Padahal di Flores, Pak, banyak sekali menghasil coklat, vanili, dan sebagainya. Ada tanaman-tanaman yang cukup menjanjikan itu. Oleh sebab itu, saya kira nanti pada saatnya, saya kira Tribun akan membantu kita di Flores, khususnya untuk bisa memasarkan dengan menginventarisir baik kekayaan alam yang berwujud maupun kekayaan alam yang tidak berwujud yang tadi saya katakan, yaitu ekspresi budaya tradisional. Dengan demikian saya kira kehadiran tribunflores.com ini akan bermanfaat bagi bonum komune masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kira Pak Feby, itulah beberapa headline yang saya bisa berikan gambaran. Ya, saya tidak secara rinci, karena kalau rinci, saya kira teman-teman saya, para bupati lebih tahu dari kami di Kupang ini. Karena kalau ngomong tentang Flores, ngomong tentang daerah kabupaten, pasti teman-teman saya bupati lebih tahu daripada kami. Saya hanya garis besarnya aja. Saya kira itu aja, Pak Feby, apa yang saya bisa berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua, Pak Feby. Terima kasih, Bapak Wakil Gubernur yang sudah menyempatkan waktu bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Pak Wagub. Selanjutnya, saya akan menyapa Pak Irwan Hidayat, Direktur Utama Sido Muncul. Pak Irwan, apakah sudah bersama-sama dengan kita? Selamat sore, Pak Irwan. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore, Pak Irwan. Terima kasih sudah bergabung. Pak Irwan, bisa cerita sedikit dong, Pak Irwan. Apakah Sido Muncul tertarik untuk bekerja sama atau menjadikan kawasan Flores sebagai bagian dari Sido Muncul? Barangkali Sido Muncul juga tertarik karena di sana ada jahe putih dan seterusnya. Silakan, Pak Irwan. Ya, jadi kalau saya sampai saat ini kami memang belum ada niatan untuk investasi, ya, terutama di pariwisata. Cuman saya ingin menceritakan tahun 2011, yaitu pertama kali, ya, bulan Maret saya datang ke Flores karena saya kan mulai 2010 kami membuat iklan-iklan pariwisata. Tujuannya ya saya sendiri meyakini bahwa Indonesia itu bisa hidup dari pariwisata, bisa masyarakatnya bisa hidupnya baik lah secara ekonomi, ya. Dan kalau pariwisatanya maju, lingkungannya itu menjadi baik. Maka itu kami membuat film-film, kami kombinasikan iklan-iklan kami
iklan Kuku Bima Energi pada tahun 2010. Yang pertama kali kami membuat di Irian. Tujuan kami membuat di Irian itu tentunya jauh ya, dari mana-mana orang nggak mungkin pergi ke Irian. Tapi saya ingin minimal masyarakat Indonesia itu tahu bahwa Irian itu indah. Nah, yang kedua kami masuk ke Waikabubak, kemudian Maluku, terus kemudian ke Labuan Bajo kalau nggak salah pada bulan Maret 2011. Nah, pada waktu itu saya masih ingat airportnya masih lama. Terus saya waktu datang kami disambut sama ketua adat yang sekarang tari caci itu loh, yang naik ke timur, naik ke gunung itu masih ada orangnya, rambutnya putih. Saya dikasih ayam putih. Ayam putihnya baru saja mati setahun yang lalu. 8 tahun itu dari 2011 sampai 2019 ya, 8 tahunan. Nah, waktu itu saya menginap pertama kali di Hotel Bintang Flores. Hotelnya cuma 2, Bintang Flores sama Jayakarta. Jalannya masih rusak, kapal nggak ada, flight ke sana seminggu cuma 2 kali waktu itu. Tapi saya membuat iklan Kuku Bima Energi, ayo datanglah ke Labuan Bajo. 2 kali, 2011, kemudian 2013, kemudian 2014 kami buat tentang Fort Komodo untuk menjadi bagian Seven Wonders. Itu 3 kali. Jadi waktu itu saya kalau makan aja sama restoran mesti janji. Dan selama 2 tahun, 3 kali itu kami menghabiskan biaya untuk iklan itu yang kami iklankan di stasiun-stasiun TV dalam bentuk kombinasi dengan produk kami Kuku Bima Energi itu sekitar $5,5 juta. Itu. Nah, sekarang ya yang terakhir kami buat iklan lagi. Jadi sudah 4 kali ini saya buat iklan untuk Labuan Bajo. Itu dengan Pia Nasution bintang iklannya, produknya tolak angin care itu 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya sendiri juga kalau sering saya lihat drone tentang Labuan Bajo, wah jauh daripada dulu, jauh. Saya melihat Labuan Bajo itu maju gitu. Nah, saya sendiri juga kalau misal sehingga kami waktu itu tidak pernah kepikir mau bisnis properti, hotel dan lain-lain. Ya. Nah, kalau sekarang kami tidak membangun, tidak invest hotel di Labuan Bajo itu masalahnya jauh gitu. Ya saya sendiri kan udah usia saya udah lanjut gitu, jadi saya kepengen ya udahlah ini aja, saya udah cukup. Maka itu kami tidak berniat untuk berinvestasi untuk pariwisata di sana. Ya, tapi kalau mau pensiun kelihatannya ya oke juga ya, punya rumah di pinggir pantai, terus punya kapal gitu ya di pinggir gitu ya, jadi mau pergi-pergi naik kapal. Tapi saya masih ingat waktu itu sepi, nggak ada apa-apa. Bahkan saya kalau datang tuh disambut pakai tarian, wah sambutannya luar biasa lah waktu itu. Tapi datang yang kedua, ketiga, keempat malah nggak disambut. Cuma yang pertama aja. Waktu airportnya masih jelek, hotelnya cuma 2, jalan ke hotel Bintang Flores tuh jalannya lubang-lubang gede, gitu. Nah, saya sendiri kalau diminta saran ya untuk daerah sana, saya lihat itu udah maju sekali ya, udah maju, hotelnya udah banyak, rumah sakit ada. Pada waktu saya datang belum ada rumah sakit, belum ada supermarket, ya nggak ada apa-apa. Itu Maret 2011. Bahkan saya pada waktu itu saya mengajak Richard Bagun
saya ajak sama saya, terus kami mengadakan seminar di hotel Bintang Flores waktu itu. Nah, di seminar itu kami mengajak masyarakat dari Manggarai, dari Labuan Bajo, ya, masyarakat Bajo, kami ajak untuk melakukan bicara-bicara, ya. Kemudian kami juga mengharapkan partisipasi. Jangan sampai nanti kalau Labuan Bajo ini suatu saat maju, waktu itu saya dan Rikat ngomong begitu, jangan sampai masyarakat setempat itu tidak mendapat porsi dari kemajuan itu. Itu kalau nggak salah bulan Maret 2011 kami mengadakan. Kemudian yang ketika 2016 saya juga ke sana lagi sama Don Bosco Salamun. Saya pergi ke Lembor, ya. Saya juga kagum melihat Flores itu naik ke timur, gersang, begitu masuk turun ke Lembor itu hijau. Saya tanya sama Don, kenapa bisa kayak gini ya? Yang sebelah bukit sini gelap, hijau apa? Tandus. Oh ya, ini karena Pak Harto membangun 2 bendungan. Apa ya namanya, saya lupa diceritain sama Don Bosco Salamun. Tapi kalau sekarang saya lihat jalannya udah bagus. Kemudian pemerintahnya Pak Jokowi ini juga membangun banyak sekali bendungan ya untuk menyelamatkan air di daerah itu. Jadi tempat di mana ada air pasti ada kemakmuran sama kehidupan. Nah, saya cuman kalau saya ditanya Pak Irwan apakah mau berinvestasi, mungkin ya, kalau memungkinkan itu adalah kerjasama di pertanian tanaman rempah. Tanaman rempah ini sekarang ini kita lagi membangun nursery sama greenhouse. Tujuannya kami membangun penelitian tentang tanaman rempah ini adalah untuk mendapatkan bibit-bibit rempah yang mulia gitu. Jadi kan kalau binatang itu sudah dibudidayakan, muliakan, sehingga ayam, sapi itu bisa tumbuh dengan baik, buah-buahan juga sudah. Nah, kelihatannya tanaman rempah ini perlu untuk dicari bibit-bibit yang unggul, sehingga nanti kami bagikan pada petani-petani. Nah, itu mungkin juga bekerja sama dengan masyarakat di Flores, supaya nanti tujuannya adalah mendapatkan rendemen minyak asirinya yang lebih baik, kemudian mendapatkan zat-zat aktifnya yang lebih baik dengan bibit unggul. Itu yang kami mungkin akan kami lakukan kerjasama yang seperti itu. Dan yang kedua, kalau saran kami ya, saya nggak tahu sekarang ya, saya karena pergi ke sana yang terakhir 3 tahun yang lalu, itu salah satu yang kami dapati adalah lautnya kotor sekali. Jadi kalau, apalagi sekarang saya lihat di drone itu, wah kotanya bagus sekali nih ya, maju, pada waktu itu kotor. Lautnya kotor, kalau sekarang mudah-mudahan ya. Dan tempat makan minumnya yang di pinggir itu ya mungkin bisa nggak usah bagus. Yang penting itu sebenarnya modalnya bisa dibersihkan. Bersih. Karena waktu itu saya lihat lingkungannya, waduh, plastik semua di laut begitu. Ya kira-kira itulah yang bisa. Tapi saya ikut senang ya bahwa Labuan Bajo yang saya kunjungi pertama kali pada tahun bulan Maret 2011 itu sudah jauh lah dibandingin sekarang. Bahkan saya masih ingat ya, dulu saya tanya sama masyarakat di sana, pelayan restoran, dia jawabnya aja itu grogi gitu. Tapi waktu 5 tahun yang terakhir, saya tanya, loh, Anda aslinya mana? Manggarai katanya. Terus sekolahnya Pak, saya sekolah di sekolah menengah kejuruan untuk kejuruan perhotelan gitu.
Jadi saya waktu itu jawabnya beda sekali sama tahun 2011. Maka itu kalau sekarang aja yang sudah seperti ini dibandingin tahun 2010, 2011 ketika saya pertama kali datang, itu seharusnya udah lebih gampang membuat lompatan. Membuat lompatan itu akan lebih gampang sekali. Ya, dari turisnya misalnya 100.000, dulu cuma 18.000. Saya masih ingat, saya tanya berapa turisnya? 18.000. Loh, orang Indonesianya berapa? 1.000. Saya bilang, wah ini salah. Harusnya orang Indonesianya yang benar lebih banyak. Itu baru benar. Kalau turis asingnya lebih banyak, itu namanya exotic tourism. Dan itu kurang bagus menurut saya. Ya, seperti aneh gitu. Kenapa bangsanya sendiri nggak datang? Gitu. Nah, tapi sekarang saya melihat banyak sekali ya di Instagram artis-artis semua pergi ke sana. Saya kalau lihat di drone, wah hotel-hotelnya keren-keren. Bahkan ada hotel yang apa yang nama Italia itu ya. Tadi apa namanya? Apa tadi ya? Pokoknya bagus lah. Santorini. Ya. Tadi saya. Pokoknya selamat buat masyarakat Flores. Saya senang sekali melihat kemajuan dan saya juga selamat kepada tribunflores.com. Semoga bisa memberikan kontribusi, memperkenalkan Flores di kalangan masyarakat Indonesia yang lain. Baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan Terima sukses. kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan Hidayat. Tadi kita sudah dengarkan kemungkinan Pak Irwan Hidayat dan Sido Muncul tertarik untuk mengembangkan kerjasama tanaman, terutama adalah rempah, karena memang Sido Muncul adalah perusahaan jamu. Ya, moga-moga tadi Pak Irwan bisa tertarik untuk menanam saham atau menginvestasi di wilayah Flores. Terima kasih Pak Irwan, salam sehat. Selanjutnya kita akan menyapa Ketua Umum Kadin Pak Febi, saya klarifikasi sedikit Pak Febi, boleh nggak? Sedikit boleh aja Pak. Silakan. Sedikit. Pak Iwan, kalau sekarang Pak Iwan ke Labuan Bajo yang dulunya tempat kumuh dan lautnya kotor Pak, sekarang sudah bagus sekali Pak. Karena kapal-kapal yang besar yang kotor-kotor itu kami sudah pindahkan ke Baik Lambu Pak. Dan jauh sekali. Saya kira bisa tanya Pak Arsat, Ketua Kadin tuh, Ketua Umum Kadin tuh tahu persis tuh. Sekarang sudah sangat bagus tuh. Itu ya, adik saya Ketua Kadin. 5 tahun yang lalu Pak, 5 tahun ya, yang betul Pak. Tapi kalau sekarang Bapak ke sana luar biasa. Jadi Bapak kalau ke Flores jangan hanya ke Labuan Bajo Pak. Seluruh Flores itu indah sekali Pak. Daripada Bapak pergi libur di Perancis, di Nice, tidak ada lautnya yang bagus Pak seperti kayak di Flores tuh. Ini luar biasa Pak. Kalau Bapak pergi ke Italia selalu bangga-bangga dengan Nice, dengan apa namanya yang di pulau kecil di sana itu tidak ada apa-apanya Pak. Kalau ke Flores Pak, Bapak hidupnya 10 tahun lebih lama lagi Pak nanti. Itu luar biasa. Ya, saya ke Nice, ke Eropa cuma sekali dalam hidup. Aduh, tidak ada apa-apanya Pak dibandingkan Flores Pak. Ke Labuan Bajo 5 kali Pak. Bagus, terima kasih Pak, terima kasih. 5 kali. Ke Flores saya cuma sekali. Ke Nice cuma Labuan Bajo, pantai di Maumere itu indah Pak, di Lembata indah, di Larantuka indah, di Ende, di Bejawa, semua hebat Pak. Itu lebih hebat itu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Pak Iwan, terima kasih Pak, terima kasih. Lihat aja Pak Ketua Kadin Pak, lebih dari 10 kali bengkali Pak Ketua Kadin. Pak Arsat itu ke Labuan Bajo terus Pak. Itu kampung kedua beliau Pak. Itu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita menyapa Pak Ketua Umum Kadin Republik Indonesia, Pak Arsat. Selamat sore. Halo, selamat sore. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran. Nah, gimana Pak? Suara bagus Pak. Pak Arsat, boleh cerita dong bagaimana ini supaya para investor tertarik untuk masuk ke Flores, bukan hanya di Labuan Bajo tetapi wilayah Flores yang lain, supaya ekonomi di Flores bisa bertumbuh lebih cepat. Silakan Pak Arsat. Terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin kalau boleh saya ingin ada sedikit presentasi, boleh Pak ya sekalian? Ya, silakan. Untuk ini, kalau gitu.
Kalau boleh minta tolong disiapkan presentasinya. Terima kasih. Silakan panitia dibantu tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, mungkin tadi hadir atau belum, saya nggak tahu hadir itu Menteri Perdagangan, sahabat saya, Bapak Muhammad Lutfi, lalu juga yang saya hormati Gubernur NTT yang saya ketahui diwakili oleh Pak Wakil Gubernur NTT, Pak Yosef Aisoy, Pak. Salam Pak Yosef, senior saya. Lalu ini juga adalah senior daripada pengusaha di Indonesia, Direktur Utama PT Sido Muncul, yang saya hormati Bapak Irwan Hidayat. Lalu Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Endi, Manggarai Timur, Bapak Agas Andreas, Bupati Manggarai, Bapak Hebertus Nabit, lalu juga Bupati Ngada, Bapak Andreas Paru, bila hadir juga Bupati Nagoko, Bapak Yohanes Ton Boskodo, lalu juga Bupati ND, Bapak Jafar Ahmad, Bapak Sika, Bapak Franciscus Roberto Diego, Bupati Flores Timur, Bapak Antonius Tajon, dan juga Bupati Lembata, Bapak Thomas Kola Langodai. Dan juga yang terhormat para undangan yang ada acara launching daripada virtual Tribun Florescom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam acara hari ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Kadin melihat peluang investasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun NTT, terutama di Pulau Flores? Kalau bisa dibantu dengan presentasi saya. Oh, nggak ada kali. Kalau gitu, boleh saya bicara aja. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi daripada Pulau Flores ataupun NTT selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Dan pada tahun 2021, triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi NTT, saya melihat saya melihat di angka kurang lebih 2,37% dengan kontribusi sektor utama masih pada sektor pertanian, yaitu almost 30%, itu yang saya lihat ya. Lalu Flores memiliki banyak sekali potensi dan peluang bisnis yang dapat dikembangkan, terutama di sektor pariwisata dan juga di sisi ekonomi kreatif. Itu bagaimana kami melihatnya. Lalu saat ini yang sudah dikembangkan, setahu saya adalah bahwa kawasan Labuan Bajo nih yang merupakan destinasi pariwisata yang unggul atau unggulan dari Flores sendiri yang telah disiapkan menjadi tempat wisata premium oleh pemerintah pusat, yang dimana tadinya bahwa dari G20-nya akan dilakukan di Flores, di Labuan Bajo sendiri. Namun tetap saja nantinya dengan kaitan itu pun G20 dan B20 tetap saja bahwa akan ada acara-acara yang akan ada di Labuan Bajo. Dan tahun depan kita ada namanya ASEAN Plus, dan itu kelihatannya memang akan diadakan di Labuan Bajo. Jadi saya rasa ini juga menjadi suatu kebanggaan untuk NTT, khususnya Flores, dan juga khususnya Labuan Bajo. Dan telah pengetahuan kami, pemerintah juga telah menyiapkan infrastruktur ya, seperti telah dibentuknya Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores, ya, dibangunnya infrastruktur komunikasi fiber optik ya. Sudah ada menara BTS yang cukup banyak di sana, dan listriknya sudah ke 3.000 desa di NTT, dan telah tersedianya bandara Komodo yang baru-baru ini aja pemerintah sedang memperbaikinya lagi. Jadi menjadikan Labuan Bajo Flores sebagai the world class tourism destination. Memang sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu apa yang ada pada Labuan Bajo. Namun memang pandemik, dan kita melihat bahwa harapan kita semua bersama buat pandemi ini sebentar lagi sudah menjadi endemik. Itu harapan besar kita. Seperti yang telah diumumkan oleh Inggris 21 Januari yang lalu, tingkat vaksinasi di Indonesia telah mencapai hampir 90%. Dan untuk yang namanya suntikan pertama, dan lebih daripada 60% yang sudah disuntik yang kedua, dan sekarang ini pemerintah sudah mulai
melakukan untuk persiapan yang ketiga. Jadi kalau dilihat ini insya Allah mudah-mudahan Tuhan berkati bahwa keadaan pandemi ini bisa mulai kita atasi walaupun prokes tetap harus kita jalankan. Sesuai yang saya katakan tadi, sekali lagi bahwa G20 dan B20 ini di tahun 2022 dan Labuan Bajo sudah menjadi salah satu tempat pelaksanaan ya, dari acara ini, dan ini membuka kesempatan untuk mempromosikan yang namanya kekayaan alam daripada Flores dan membuka peluang investasi global di sektor pariwisata yang ada di yang namanya Labuan Bajo atau Flores. Nah, dengan tingginya tingkat vaksinasi, maka kami ini optimis bahwa pandemi akan menjadi endemi, dan Kadin juga yakin bahwa pariwisata ini akan memiliki multiplier effect ya, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTT dan Flores pada khususnya. Nah, lalu NTT juga kami melihat memiliki potensi pengembangan daripada EBT ataupun renewables, yang dimana itu adalah salah satu agenda besar yang ada di dalam G20 nanti dan juga B20, yaitu mengenai energy transition. Dan saat ini NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah 90%. Jadi sebagian besar pembangkit listrik di NTT berasal dari pembangkit diesel, ya, yang pada umumnya berasal dari genset diesel yang disewa dan mengakibatkan tingginya daripada biaya produksi. Jadi ini akan menjadi peluang usaha atau peluang investasi atau peluang bisnis. Nah, tingginya biaya produksi listrik NTT saat ini dan potensi EBT yang melimpah seperti matahari, angin, serta arus laut yang besar hingga 25 gigawatt, ini akan memberikan kesempatan juga bagi investor untuk berinvestasi di sektor EBT ini. Jadi nanti waktu B20 nanti rencananya Kadin sendiri akan coba juga membawa suatu namanya investor visit ya. Salah satu kota yang akan kami bawa adalah ke daerah di NTT dan khususnya di Labuan Bajo, karena memang banyak investor yang kelihatannya interest untuk melihat langsung dan apakah yang memang dikatakan selama ini benar. Lalu bagaimana menurut Kadin, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk menarik investasi ke wilayah ini? Nah, dalam hal ini pertama kita mesti lihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk menciptakan iklim investasi di Indonesia yang semakin kompetitif dan berdaya, saling serta mendorong transformasi yang namanya ekonomi melalui penyederhanaan atau to actually cutting down the red tapes atau mengurangi sistem birokrasi dalam perizinan, kepastian hukum, kemudahan bagi pelaku usaha, serta juga ekosistem investasi yang kondusif. Jadi ini juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja akan mempermudah untuk investasi masuk, dan kelihatannya juga harapan kita ini menjadi dorongan. Dan Kadin sangat optimis bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk Flores, NTT, melalui multiplier effect yang seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa setiap kali investasi yang ada akan terjadi multiplier effect yang besar dan bisa membangun suatu ekosistem, dan juga membangun ekosistem untuk membantu bagaimana juga peran daripada pusat daerah, UMKM di daerah, ataupun bisa pembangunan daripada IKN di daerah NTT sendiri. Lalu yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan sekarang ini adalah keselarasan nih antara Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Nah, ini penting sekali karena undang-undang yang sudah ada, tapi turunannya menjadi sangat penting dengan peraturan dan regulasi pendukung di tingkat pemerintah daerah, karena di sini pemerintah daerah juga harus membuat peraturan daerah yang akan tadi mendukung terhadap Undang-Undang Cipta Kerjanya untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan baik di NTT sendiri. Lalu kalau kita melihat dari sisi peningkatan infrastruktur di daerah, kondisinya seperti tadi dikatakan oleh Pak Wagub sendiri bahwa sudah berbeda sekarang.
Tapi kondisi geografis daripada Provinsi NTT yang merupakan pulau-pulau, tentunya penguatan infrastruktur daerah untuk mendukung operasional dan logistik harus diperhatikan. Seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk menarik investor, yang dimana sekarang ini memang itu harus menjadi fokus daripada pemerintah daerah, walaupun sekarang pemerintah pusat sudah mulai melakukannya. Lalu penyiapan SDM, ini juga menjadi yang penting, karena penyiapan SDM yang handal dan berkelanjutan sangatlah penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk bisa mendukung suksesnya daripada proyek-proyek investasi, karena akhirnya investasi itu bisa masuk, selain itu manusianya juga harus bisa disiapkan. Lalu faktor yang juga penting, faktor promosi dan komunikasi juga berperan penting, bagaimana mempromosikan prospek-prospek investasi di NTT, Flores khususnya, untuk membuat contact center ya, yang dapat memberikan solusi bila ada kendala dalam investasi. Saya rasa ini penting sekali. Nah, di sisi ini Kadin juga coba membantu ya dalam kaitannya terhadap G20 dan B20 atau Business 20 ini, dalam event-event di mana kita akan membawa CEO datang ke Indonesia, membawa investor masuk. Kita sedang menyiapkan namanya buku investasi, bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mulai nantinya tuh mengintroduce atau dubes-dubes kita di negara-negara itu untuk bisa menjadi duta investasi, untuk bisa memberikan pada investor-investor bahwa apa attractiveness daripada Indonesia, dan kalau kita bicara khususnya di Flores NTT ini. Lalu pertanyaan yang mendasar lagi, apa kendala yang banyak dihadapi oleh para investor ketika ingin menanamkan investasi ke sebuah wilayah, termasuk adalah Flores ataupun NTT. Di sisi ini kendala yang paling dia sering dihadapi dalam berinvestasi adalah masalah perizinan, yang dimana walaupun sudah ada undang-undang cipta kerja dia dipermudah, namun kita tetap masih memastikan bahwa tadi keselarasan antara undang cipta kerja dan turunannya yang saya katakan tadi. Karena ini yang selalu menjadi pertanyaan daripada investor-investor. Jadi memang kita harus menjadi friendly, dan istilahnya kalau saya katakan kita bisa membuat namanya red carpet gitu ya, pada investor supaya apa yang perlu dilaksanakan, karena larinya adalah investasi itu yang masuk akan menciptakan lapangan pekerjaan dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Selain itu, data daripada Konsorsium Perubahan Agraria atau PKPA pada tahun 2020, Provinsi NTT menduduki urutan kelima tuh dalam sengketa agraria di Indonesia. Nah, ini tanah ini juga penting sekali untuk investor. Tercatat 16 konflik di beberapa sektor, properti, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan agribisnis. Nah, di sini Kadin sebagai mitra pemerintah ingin mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama-sama bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini. Karena ini niscaya segala potensi yang dimiliki NTT, terutama di Flores, akan menjadikan salah satu mesin ekonomi Indonesia. Dan kami yakin itu. Karena tadi bahwa kita lihat saja perkembangan daripada investasi yang ada, kalau sudah dibukukan oleh Kementerian Investasi BKPM, misalnya tahun lalu di 2021, yang namanya investment yang lari ke Jawa itu dan luar Jawa udah 50-50. Dan kedepannya, dengan apalagi dengan adanya revolusi industri yang terjadi, selain tadi pariwisata, revolusi industri ini akan membuat yang namanya teknologi adaptasi seperti electric vehicle dan juga lain-lainnya, yang dimana mineral-mineral itu kebanyakan akan ada di Indonesia Timur, dan ini akan menjadi the new growth untuk Indonesia, dan di mana kami melihat bahwa NTT adalah menjadi salah satu kunci yang bisa juga menarik daripada investasi tersebut, dan juga bagian daripada yang namanya mendapatkan the multiplier effect atau domino effect yang ada. Lalu kurangnya insentif dan stimulus dari pemerintah untuk pengembangan pembangkit EBT, ini yang sedang kami juga diskusikan, bahwa secara pemerintah pusat tapi juga di daerah, saya senang sekali karena Pak Gubernur selalu mendorong mengenai EBT di NTT.
Namun memang perlu lebih lagi memang kejelasan terhadap insentif daripada untuk pembangkit energi terbarukan ini. Dan pemerintah perlu merumuskan sejumlah insentif baik fiskal dan juga non fiskal untuk meningkatkan tadi balik lagi kepada investasi di energi terbarukan ini. Karena peluangnya besar dan NTT itu khususnya Tuhan sudah memberikan matahari yang sangat baik sekali sinarannya yang bisa menjadi suatu kekayaan baru di NTT. Selain itu juga dibutuhkan regulasi yang dapat memberikan kepastian dari keamanan untuk berusaha untuk menjaga harga pembelian dari tenaga listrik EBT agar lebih terjangkau dan juga kompetitif. Nah, ini juga yang sedang kami push karena hal-hal inilah yang bisa mendorong karena NTT dengan pariwisatanya, lalu juga dengan ada kekayaan alamnya, ini yang bisa mendorong banyak investasi masuk dan bisa menumbuhkan pertumbuhan. Kemarinnya contohnya saya bicara dengan salah satu investor dari Australia, bicara bagaimana untuk investasi di NTT untuk manganis misalnya. Jadi banyak sekali juga sumber daya alam yang bisa dikembangkan di NTT. Jadi ini akan menjadi peluang besar dan harapannya kalau bisa dibantu Bapak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wagub, bagaimana kita menciptakan tadi proyek-proyek apa kira-kira yang bisa ditawarkan kepada investor-investor dan khususnya teman-teman yang nanti akan datang untuk acara G20 ataupun B20 dan banyak sekali side event yang akan dimulai dari bulan ini sampai dengan nantinya pelaksanaan di bulan November dan sudah akan terjadi banyak event-event semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sedikit bicara dan memaparkan dan pemikiran dari kami apa yang ada dan mungkin apa yang bisa di improve dan juga bagaimana sinergi yang bisa kita lakukan bersama antara KADI Indonesia sebagai Kamar Dagang dan Industri Rumah daripada usaha besar, menengah, kecil, dan mikro, dan juga semua industri yang ada. Dan kaitannya hari ini kita akan mulai dengan B20 Inception. Untuk dimulainya acara B20 hari ini, Bapak Presiden akan membukanya pada sore hari ini atau malam ini. Nah, ini akan menjadi rangkaian juga event-event yang akan ada. Harapan ini bisa membantu dan membangun investasi masuk, karena untuk roda ekonomi berjalan, ujung-ujungnya duit bagaimana bisa membawa investasi masuk ke Indonesia supaya roda ekonomi berjalan, lapangan pekerjaan bisa didapatkan, dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Mungkin itulah yang bisa saya paparkan pada sore hari ini. Terima kasih. Sangat terima kasih dan terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia, Pak Arsyad. Tadi ada catatan yang penting mulai dari perizinan, soal tanah, insentif, dan masalah keamanan. Itu saran yang beliau garis bawahi. Nah, sekarang kita perlu mendengarkan respon dari Bapak Bupati ND, Pak Jafar Ahmad. Pak Jafar, selamat sore. Assalamualaikum. Suaranya belum keluar, Pak. Mohon izin. Selamat sore, Pak Bupati ND. Kita bisa cek suara dulu, Pak. Cari Pak. Halo, Pak Bupati, suara sudah keluar? Ya. Ya, Pak Bupati, silahkan Pak Bupati. Selamat sore, sudah keluar, sudah dengar Pak? Sudah, bagus Pak. Pak Bupati, silahkan Pak. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Gubernur Kakak Yosef Nesoi, Ketua Direktur PT Jamu Indonesia, dan terakhir Ketua KADI Indonesia. Penjelasan Bapak semua itu dapat kami paham semua. Apa penjelasan Sani, setiap bupati barangkali. Bupati ND siap selalu. Tadi ada perizinan, ada lahan. Perizinan kami di ND khususnya, yang tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur benar. Kami di sini belum perlu hitungan jam Pak untuk investasi masuk ke ND ini. Jadi segera lakukan Pak. Misalnya Ketua Kadin, saya dengar cerita bagus sekali Pak. Tapi jangan baju saja yang Bapak create, tapi baju
Flores dalam Batam. Bupati, kami punya program masing-masing, terutama pariwisata. Saya setuju dengan pendapat Pak Irwan tadi, bahwa yang kita cari itu bukan wisata mancanegara semata-mata. Lokal itu yang paling penting. Kami di ND punya catatan sejarah luar biasa untuk Indonesia ini, karena kita merupakan kota Rahayu Pancasila. Saya akan membangkitkan emosional Mojang Priangan, kan di situ pada waktu itu Bung Karno dibawa di ND adalah dengan Ibu Inggit Generasi yang mendampingi Bung Karno untuk menciptakan Pancasila itu. Dan untuk itu kita menarik minatnya Mojang Bandung untuk datang ke ND. Salah satu bentuk wisata lokal kami. Kemudian yang menarik lagi adalah Bengkulu. Ketarik, coba kita kayak sama Bengkulu, ND, Bandung. Itu wisata lokal yang paling bagus tentunya. Nah, ini yang harus kita usahakan realnya. Saya punya teman-teman bupati sekalian, saya punya tempat Paranum Bung Karno. Paranum Pancasila itu di depan pintu masuk itu saya akan menaruh seluruh pahlawan lokal CNTT. Misalnya dari TTU, siapa pahlawan lokal yang melawan Belanda pada waktu itu, TTS, dan seluruh kabupaten sebanyak 21 kabupaten dan 1 wali kota. Saya pajang pahlawannya di pintu masuk gerbang Taman Perundungan Pancasila itu. Dan sini ND mengkampanyekan bahwa orang NTT itu zamannya sudah pernah lawan Belanda, tapi tidak pernah terekspos seperti teman-teman di Jawa, di Aceh. Karena pada waktu itu kami belum punya media apa-apa. Saya akan jual lewat Taman Perundungan Pancasila di ND ini. Ini salah satu bukti konkret, di samping tadi bicara tentang perdagangan ekonomi, tapi ND mau katakan bahwa pariwisata lokal yang akan kami tarik masuk ke ND. Bajo sudah dekat. Kami ingin teman-teman kami dari seluruh Indonesia datang ke ND, karena ND merupakan Rahayu Pancasila. Kemudian untuk perdagangan, kami telah menggunakan teman kami. Kita kan di sini ada perusahaan geotermal, panas bumi. Saya katakan pada mereka, kami bantu saudara untuk lancar urusannya, bantulah kami untuk ekspor hasil bumi kami ke Cina. Dan sekarang sudah mulai, kami sudah ke Sukovindo untuk tes hasil kakao, jamu mete, dan seterusnya, kemiri, nilai ekspor cukup tidak. Nah, kami bilang sama teman kami, pada kami, tapi tolong cari bayar di Cina itu. Cara-cara habis itu ND akan usahakan ini secepat mungkin. Ini sudah ada perjanjian kami dengan Cina. Tinggal pemain hasil bumi kami orientasi dari Surabaya, kita orientasikan untuk ekspor. Ini tolong bantu kami Kadin, barangkali teman-teman eksportir, untuk bantu kami untuk percepat proses ini. Karena kami sedang mengadakan testing hasil bumi kami Sukovindo. Hasil bagaimana, kami belum tahu, sekarang dalam proses. Kami kekurangan akomodasi hotel. Kami lahan memang ada persoalan. Lahan, tapi kalau dekat yang baik, para masyarakat, insya Allah, pasti dia nurut. Asal cara masuknya benar. Contoh, data investor. Cara masuk, data bupati dulu, bicara baik-baik. Bicara kami panggil masyarakat kami, panggil kecamatan, lurah, desa, bicarakan mau seperti apa, sewa dari sama, silakan, itu bisa dilakukan. Jangan ada stigma bahwa NTT khususnya di baru kecamatan kesulitan yang dikatakan tidak sulit. Bagaimana bupatinya, camatnya, desanya bekerjasama dengan para masyarakat. Dari awal kita kasih tahu memang ada perjanjian memang. Tidak ucuk-ucuk kita waktu datang kita langsung masuk ke desa pasti ditolak. Jadi itu yang dapat saya sampaikan singkat saja biar teman-teman lain juga kebagian bicaranya karena waktu sudah terlalu lama. ND apa yang disampaikan tadi Pak Kadin, Pak Arsyad, silakan datang ke ND Pak, ND Kota Rahayu Pancasila dan Tri Warna Kelimutu ada di sini. Dari wisata sejarah, wisata alam, tidak siap.
kami ketua hotel. Insya Allah tahun ini kami ada kerjasama dengan teman-teman investor dengan sewa tanah pemerintah. Kami susah. Kerjasama dengan tanah pemerintah, kita usahakan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dan DPR. Di bawahnya kantor pemerintah saya, di atas lantai satunya, biarlah kalian bangun hotel. Nanti beberapa tahun kembali ke Pemda. Cara-cara seperti itu yang kita lakukan kalau memang lahan tidak bisa. Saya kira itu singkatnya, ya biar teman-teman kami juga sama sore semuanya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Mantap Pak Bupati. Mantap Pak Bupati. Siap. Terima kasih Pak Bupati ND Haji Jakwar Ahmad. Semoga Bapak selalu sehat dan kita bergeser ke Kabupaten Sika. Saya akan menyapa Pak Bupati Sika, Pak Franciscus Roberto Diogo. Selamat sore Pak. Selamat sore. Luar biasa Pak Francisco. Boleh Pak cerita mengenai potensi di Kabupaten Sika Kak, untuk menarik para investor supaya datang, dan apa yang Bapak bisa janjikan kemudahan mereka seperti yang disinggung oleh Pak Arsyad tadi dari soal perizinan, penyediaan tanah, lalu tidak ada konflik agraria, ada insentif dan soal keamanan berinvestasi. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Bapak Wakil Menteri juga masih ada yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur, Pak Ketua Kadin Indonesia, Dirut PT Sido Muncul, rekan-rekan Bupati se-Flores yang saya banggakan. Terima kasih tribunflores.com bisa meluncing dan menyelenggarakan webinar yang sangat berarti bagi kami di Flores. Tentunya untuk investasi di Flores, Flores ini sangat luar biasa potensinya. Kita mau katakan semua ada di Flores. Ya, jadi dalam pengalaman kami bagaimana menarik investor-investor dari luar. Sesungguhnya investor itu siapa? Sebenarnya kami di sini juga adalah investor. Ya, Kabupaten Sika khususnya adalah kabupaten koperasi, jumlah koperasi-koperasi yang besar. Ya, dengan aset 1 triliun sampai 2 triliun itu ada di Kabupaten Sika. Jadi untuk menggalang pendanaan sebenarnya dari dalam daerah sendiri ada. Kelemahan ya, yang selama ini sedang kami bangun secara simultan dengan berdatangan investor, yaitu sumber daya manusianya. Jadi kami sedang menuju suatu transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Karena kalau bicara investasi, produk itu ya harus diproduksi secara besar, kemudian konsisten ya kualitasnya. Tentunya orientasi kita adalah ekspor. Sebenarnya Bapak Gubernur ya sudah melakukan pemetaan ya di Flores dengan potensi unggulannya masing-masing. Lalu untuk komoditi pertanian perkebunan, Saudara Tan Flores ini semua ada, tinggal disatukan, bangun sistemnya. Nah, kita sudah bisa menjadi daerah asal ekspor. Bukan komoditi-komoditi kita titipkan di Makassar atau Surabaya, tapi bisa juga berasal dari Flores. Nah, untuk potensi perikanan, Bapak Gubernur sudah memetakan Kabupaten Sika dengan unggulannya adalah perikanan. Ya, kami memiliki potensi perikanan tangkap, yaitu untuk pelagic fish, yaitu ada 100.000 ton penangkapan lestari per tahun, baik di Laut Flores maupun di Laut Sawu. Tetapi kalau total keseluruhan di perairan Flores dan Sawu, itu totalnya adalah 300.000 ton ya per tahun untuk penangkapan lestari. Potensi ya jenis pelagis besar, terutama tuna, yaitu yellowfin terdapat di utara, dan di selatan itu adalah bluefins. Nah, ini sangat potensi. Kami bahkan memiliki yang ukurannya 70 up. Ya, biasanya eksportir minta yang 20 up. Tapi di sini malah terdapat lebih banyak 70 up. Ya, barusan kita melakukan pembongkaran ikan, potensinya sangat besar. Ya, 300 ton. Ya, barusan kita ekspor ke Thailand. Nah, ini potensi yang sangat besar. Armada di tempat kami memang cukup, ada 7 pabrik. Namun untuk SDM ya dari luas lautan di NTT yang begitu
kalau kita melihat dari beberapa kabupaten memang Sika jumlah nelayan tulen terbanyak. Ya, kita ada 5.100 nelayan tulen. Mungkin daerah lain 1.000 atau lebih atau di bawah 1.000. Nah, ini kita perlu menggalang juga potensi sumber daya manusia. Karena terus terang dari potensi 100.000 di wilayah perairan Sika saja, kami baru sanggup menangkap 20.000 ton ya per tahun. Padahal masih 80.000 ton yang tidak kita tangkap. Ini kan potensi ekonomi bagi masyarakat Flores. Kita juga mengharapkan kerjasama yang baik ya lewat Kadin untuk melihat ya secara jeli di Flores baik perikanan tangkap maupun budidaya memang ada potensi untuk pengembangan udang faname ya karena potensi air yang berkualitas tinggi. Beberapa calon investor dalam waktu dekat ya kami akan melaunching untuk pembangunan 200 hektar ya tambak udang faname. Jadi kita akan menyiapkan untuk mendukung destinasi pariwisata Labuan Bajo dan Flores. Sedangkan untuk komoditi-komoditi pertanian, perkebunan, nah ini dibutuhkan satu sentra produksi untuk mengolah semua ya potensi-potensi seperti tanaman vanila. Kita punya vanila, tapi lebih banyak ya dijual secara basah. Jadi dengan adanya rumah atau sentra produksi, kita bisa keringkan, ya mulai dari proses pembersihan, pelayuan, fermentasi, pengeringan, dan kita melakukan pengepakan. Itu menggunakan vakum, bisa disimpan ya, sampai dengan 10 tahun. Dan kita akan menjaga harga vanila. Sekarang sekitar 4-5 juta per kilogram. Ya itu sangat potensi besar. Karena di Flores ini, daerah yang 0 sampai 25 meter dari permukaan laut itu sangat sedikit, tetapi daerah pegunungan itu lebih banyak. Dari Labuan Bajo sampai Lembata itu dipenuhi gunung api. Jadi tanah kita subur, cocok untuk tanaman perdagangan. Kemudian kebijakan Bapak Presiden dengan perhutanan sosial, kami di sini juga lagi menyiapkan ini dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada 27.000 hektar kawasan yang akan kita masuki bersama masyarakat untuk menanam lebih banyak tanaman perdagangan sehingga kuota atau produksi tanaman-tanaman perdagangan itu bisa lebih kita tingkatkan. Saya pikir ini persoalan perizinan sudah ada OSS. Saya pikir kalau datang ke Flores, ya khususnya di Momere, itu 1 hari selesai perizinan dan pemerintah selalu membackup. Ya, saya akan berteman dengan semua investor sehingga mereka bisa menginvestasikan ya modalnya di sini dan bersama masyarakat Flores kita membangun NTT. Terima kasih. Pak Bupati Sika, Pak Franciscus Roberto Diogo, saya sempat bertandang dan bertemu dengan beliau beberapa waktu yang lalu dan luar biasa. Terima kasih Pak atas sambutannya. Dan tadi seperti disebutkan Pak Bupati ada peluang 80.000 ton ikan di wilayah Sika yang masih kita bisa belum eksplorasi atau belum bisa ditangkap. Salam sehat buat Pak Bupati dan selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Manggarai. Saya akan menyapa Pak Bupati Heribertos GL Nabit. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Heribertos. Suaranya belum bisa kami dengar Pak Heri. Selamat sore Pak Febi. Iya, luar biasa Pak Heri. Bisa ya, bisa didengar ya Pak ya? Sudah. Ya. Mantap Pak Heri. Iya, Pak Heri baik. langsung saja Pak Heri sampaikan apa peluang dan apa potensi di wilayah Kabupaten Manggarai Pak. Yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa tarik investor ke wilayah Manggarai. Kepada Pak Heri dipersilahkan. Iya baik, terima kasih banyak Pak Febi, Bapak Wakil Gubernur NTT yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu Bupati, Wakil Bupati se-Provinsi NTT yang juga kami hormati, Bapak Ketua Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, salam hormat Pak Arsyad. Terima kasih banyak sudah bersama-sama kami sore ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Singkat saja dari kami, dari Manggarai, sebagaimana kita ketahui, seperti juga daerah atau kabupaten di Flores lainnya yang secara geografis membentang dari laut sampai ke pegunungan. Saya kira Manggarai juga sama, namun karena proporsi pegunungan di atas
dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut lebih banyak, maka kami fokus pada beberapa hal berikut. Pertama, biofarmaka, tanaman biofarmaka. Senang sekali tadi sudah bergabung Bapak Irwan dari Sido Muncul, namun sayang sudah kembali, sudah tidak kelihatan lagi. Karena itu kami minta kesediaan Tribun Flores untuk menjembatani lagi kami dan beberapa kabupaten lainnya untuk pertemuan khusus dengan Sido Muncul. Saya kira tanaman biofarmaka bisa dikerjasamakan dengan kami, Manggarai dan beberapa kabupaten lain mungkin. Sebagai informasi kepada kita semua, untuk tanaman biofarmaka di Manggarai yang sudah dikembangkan selama 2 tahun terakhir ini adalah jahe, lengkuas, kencur, kunyit, dan temulawak. Jadi ada 5 jenis komoditi ini yang sudah kami kembangkan dan akan terus kami kembangkan meskipun pasar dalam kondisi yang sangat sulit dalam 2 tahun ini. Tetapi puji Tuhan bahwa pasar-pasar tradisional masih bisa menangkap atau menyerap hasil-hasil tersebut. Sedangkan luas lahan potensial untuk tanaman biofarmaka masih ada pada 5.500 hektar. 5.500 hektar. Saya kira ini jumlah yang cukup untuk dikerjasamakan jikalau ada ruangnya dengan Sido Muncul atau perusahaan-perusahaan lainnya. Karena itu kami mengucapkan selamat datang dan kami menyambut dengan gembira sekiranya investasi pada sektor industri pengolahan hasil pertanian ini bisa berkembang di Manggarai. Selain biofarmaka, untuk dataran rendah yang sudah kami kembangkan adalah tanaman porang. Porang Manggarai sendiri sudah memiliki sertifikasi, sudah memiliki sertifikat, namun masih terbatas untuk pengadaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sedang proses sertifikat porang Manggarai supaya bisa diterima secara nasional. Jadi setidaknya di tahun depan untuk pembagian atau alokasi porang secara nasional itu juga bisa diambil dari kelompok-kelompok tani yang ada di Manggarai karena kami memiliki sertifikat yang disyaratkan untuk bibit yang baik. Kemudian berikutnya adalah yang kami sudah mulai dalam 2 tahun terakhir ini adalah meskipun dalam skala kecil adalah industri minyak atsiri. Ya. Minyak atsiri dalam hal ini yang sudah mulai berjalan adalah minyak serewangi dan minyak nilam. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, untuk tanaman nilam dan minyak sebenarnya di awal tahun lalu sudah mulai berproduksi dan dikirimkan. Lagi-lagi memang kesulitan kita adalah karena kita tidak bisa mengekspor langsung, jadi semua barang ini masih dikirimkan kalau tidak ke Surabaya ke Denpasar. Gitu. Jadi saya kira itu mungkin dari kami untuk Manggarai. Senang sekali mendengar Bapak Bupati Sika bicara soal tuna dan kami berharap bisa bekerja sama untuk tuna ini karena kita sama-sama punya wilayah laut utara. Jadi mudah-mudahan nelayan kami di Riau juga Pak bisa selama ini sebenarnya sudah berjalan. Cuma mungkin kita memang mesti duduk untuk mencari pola sehingga tuna yang dari perairan Laut Flores di utara itu dari Riau bisa masuk ke lebih dulu ke Maumere sebelum keluar. Karena selama ini kita tahu banyak yang langsung keluar dan kita tidak bisa menghitungnya lagi. Akan sangat baik jika memang semua pintu keluar untuk perikanan ini lewat Maumere. Saya setuju dan kita menanti kerjasama yang lebih konkret untuk itu. Bapak Wagub dan Bapak Bupati, demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Sore, Bapak Bupati luar biasa, Bupati Manggarai, Pak Heribertus, GL Nabi tadi, luar biasa ada biofarmaka yang kita bisa kembangkan dan kita bisa lakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Dan kami berjanji Pak, nanti kita akan coba gelar acara juga pertemuan dengan yang lebih khusus lagi dengan Pak Irwan Hidayat dan
Sido muncul untuk mengembangkan potensi di wilayah Manggarai dan kabupaten lain di Flores. Nah, sebelum kita lanjutkan Bupati, ke sesi yang mohon kedua, maaf, maaf. Tadi nanti kalau mau minyak atsiri apa bisa Bupati Manggarai mana ya, Pak Bupati? Ya, Pak Bupati Manggarai itu Pak Irwan Hidayat sudah merespon, Pak Bupati. Ya, nomor teleponnya 081 688 3535. Ya, bisa dicatat Pak, tadi Pak, nomor telepon yang disampaikan oleh Pak Irwan Hidayat. Nomor teleponnya Pak Bupati berapa ya Pak? Pak Bupati mohon izin untuk berbagi nomor kontak supaya bisa langsung Pak. Pak Bupati. Halo Pak Heri. Kedengaran Pak? Halo? Ya, halo? lanjut Pak, lanjut. Iya, 081 281 351 233 Pak. Berapa? 233. 233, benar Pak Irwan. Siapa ya Pak? Pak Heri. Pak Heri. Iya. Pak Heri Bertos GL Nabit Pak Irwan. Iya, Pak Heri aja Pak, nanti saya WA gitu. Iya. Baik, terima kasih sekali. Iya. Baik, sudah saling berbagi kontak. Selanjutnya kita akan Pak Febi, sebentar Pak, sedikit Pak. Ya. Pak Febi, itu ikan tuna itu bukan tuna biasa Pak yang ada di Laut Flores tuh. Ya. Itu tuna biru Pak, yang Ya. paling mahal di Jepang Pak. Jadi bukan Pak Arsyad, kalau cari tuna, biasanya kalau kita keluar negeri cari tuna biru Pak. Pada tuna biru itu ada di Laut Flores Pak, tuna biru itu. Orang Jepang tuh ambil dari sini Pak. Jadi kalau Pak Arsyad mau invest lah di Laut Flores tuh, mulai dari Riau sana sampai di Larantuka tuh Pak, sampai Maumere Larantuka. Terima kasih Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak Wagub. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke sesi kedua, saya akan menyampaikan pantun lebih dulu supaya kita lebih hangat. Rame-rame lihat komodo, simpan air bersih dalam bejana. Warga Flores jangan masa bodoh, jangan biarkan sampah rusak suasana. Ambil sapu, mari kita beres-beres. Duduk di lantai sambil bersimpuh. Ayo investor datang ke Flores, bantu ekonomi rakyat agar bertumbuh. Kita saksikan tayangan berikut ini. Halo anggota KSP Kopdit Pintu Air, senang sekali berjumpa dengan Anda. Sejak tahun 1995 hingga saat ini, KSP Kopdit Pintu Air hadir dan memberikan berbagai kemudahan untuk semua yang tergabung sebagai anggota. Saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, KSP Kopdit Pintu Air melakukan berbagai inovasi bagi seluruh anggotanya. Salah satunya yakni bahwa KSP Kopdit Pintu Air menghadirkan layanan dalam bertransaksi secara online menggunakan aplikasi Sikopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air. Aplikasi Sikopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air ini digunakan agar anggota dapat mengakses informasi saldo dan kewajiban terhadap KSP Kopdit Pintu Air. Sikopdit ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Keuangan Koperasi Kredit, di mana aplikasi ini diintegrasikan dengan beberapa sistem sehingga memberikan kemudahan kepada anggota KSP Kopdit Pintu Air untuk melakukan transaksi. Aplikasi ini aman digunakan karena dilengkapi dengan PIN serta OTP atau One Time Password sebagai autentifikasi saat masuk aplikasi dan saat bertransaksi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita semua anggota KSP Kopdit Pintu Air dapat menginstal aplikasi Sikopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air di smartphone kita dan memanfaatkan berbagai menu yang ada di dalamnya. Berikut langkah-langkahnya. 1. Silakan buka aplikasi Play Store yang ada di smartphone Anda. Kemudian, cari dan download aplikasi Sikopdit Connect.
Setelah download dan terinstall di smartphone Anda, silakan buka aplikasinya, lalu pilih menu Ubah Kopdit. Kedua, pilih kode 014081 KSP Kopdit Pintu Air. 3. Setelah memilih kode KSP Kopdit Pintu Air tersebut, silakan merestart aplikasi si Kopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air, kemudian pilih aktivasi dan akan muncul kode 6 digit. Jangan lupa diingat atau dicatat kode 6 digit tersebut. Keempat, segera datangi kantor cabang KSP Kopdit Pintu Air terdekat dan sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengaktifkan si Kopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air. Selain kode di atas, silakan memberikan beberapa informasi kepada petugas, seperti username, nomor anggota, nomor handphone, dan email Anda. Jadi untuk mengaktifkan aplikasi ini, setiap anggota wajib memiliki email terlebih dahulu. Selain data itu, informasikan juga nomor rekening Sibuhar anggota Anda kepada petugas KSP Kopdit Pintu Air. Kelima, apabila sudah selesai proses registrasi dan pembuatan rekening sumbernya, informasi berupa user ID dan PIN acak akan dikirim melalui email Anda. User ID dan PIN tersebut akan digunakan untuk login ke si Kopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air di smartphone Anda. Keenam, silakan buka aplikasi si Kopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air, masukkan user ID dan PIN acak, klik Get Code untuk mendapatkan kode login. Ketujuh, apabila Anda berhasil login, maka akan muncul beberapa icon menu dan Anda dapat memanfaatkan menu-menu tersebut untuk keperluan Anda, seperti informasi anggota, informasi saldo, transaksi setoran simpanan saham, transaksi angsuran pinjaman, transfer Sibuhar, pembelian pulsa, payment online atau pembayaran tagihan seperti tagihan PLN, Telkom, PDAM, dan lain-lain. Pembelian token PLN, BPJS Kesehatan, dan laporan transaksi. Bukti transaksi akan dikirim via email. Informasi selengkapnya mengenai aplikasi si Kopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air dapat Anda peroleh di kantor cabang KSP Kopdit Pintu Air terdekat. Mari install aplikasi si Kopdit Connect KSP Kopdit Pintu Air dan nikmati ragam manfaatnya. Masih luar biasa. Saya akan menyapa dulu Bapak Bupati Manggarai Barat, Pak Edi Stasius Endi. Pak Edi, apakah sudah bergabung dengan kita ini Pak Edi? Halo, selamat sore Pak Endi, Bupati Manggarai Barat. Assalamualaikum, shalom. Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati Manggarai Barat ada perlu penting sedikit. Untuk itu kami mohon mungkin untuk bergeser ke Bupati yang lain dulu nanti. Oke, terima kasih Pak. Kita bergeser ke Bupati Manggarai Timur, Pak Agas Andreas. Pak Agas, apakah sudah bergabung dengan kita Pak Agas? Sejak awal bergabung. Oke, terima kasih Pak Agas. Bisa disampaikan kepada kita semua, Pak Agas, mengenai potensi untuk Kabupaten Manggarai Timur dan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi ke wilayah Manggarai Timur. Kami persilakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri, Pak Wagub, Ketua Kadin, dan kita semua yang hadir di meeting ini. Pertama sekali tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Flores. Karena lewat Tribun Flores nanti besok akan mempromosikan supaya daya tarik investor masuk di Flores. Juga Kabupaten Manggarai Timur. Pertama, tentu kita punya potensi. Setiap daerah atau Flores ini hampir potensinya sama. Kita punya potensi pertanian. Kita punya potensi perkebunan. Kita Manggarai Timur punya kopi terbaik di dunia.
yang terbaik karena memang pernah juara di Indonesia, juga pernah juara di Madrid. Dan kita sudah ekspor. Tapi sayangnya, ekspornya harus keluar di wilayah lain. Ini juga satu soal. Oleh karena itu, usulan saya adalah supaya setiap ekspor komoditi dari Flores, mesti dari Flores langsung ke negara tujuan. Sehingga distribusinya jangan terlalu panjang. Sebab kalau terlalu panjang, itu tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan petani. Atau pendapatan di petani pasti jatuh kalau distribusinya panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya potensi juga. Mangan misalnya, Batu Gamping. Dan sekarang lagi proses pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur dan investasinya sekitar 10 triliun. Dan untuk mengurus investor ini, ya saya rasa proses perizinnya mudah. Kita memberikan izinnya cepat, AMDAL-nya cepat, gubernur juga keluarkan izin cepat. Cuma sekarang masih disengketakan di peradilan. Kita menunggu itu, mudah-mudahan kalau itu masuk, selesai, proses pembangunan pabrik semen berjalan cepat dan bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur. Masih banyak potensi lain. Tapi yang saya perlu sampaikan, daya tarik investor tentu didukung oleh infrastruktur. Pertama, jalan. Saya berpikir Flores adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Ini juga mesti menjadi perhatian pemerintah pusat. Infrastruktur jalan mesti lebih baik dari kondisi terdahulu, karena anggaran kita sangat terbatas. Yang kedua, listrik. Saya punya lagi 2 kecamatan yang betul-betul belum masuk listrik. Bagaimana mau menggerakkan industri rumah tangga kalau listrik tidak ada? Ini juga menjadi perhatian. Yang ketiga, telekomunikasi. Bagaimana kita mau marketplace kalau internetnya tidak lancar? Ini tadi sementara jalan begini saja, sementara meeting ini listrik cuma 3 kali. 3 kali mati. Sehingga mungkin tadi saya hilang lenyap, bukan karena saya tinggalkan ruang meeting, tapi listriknya mati. Yang keempat, yang paling penting, karena kita juga punya pengalaman. Saya minta kalau investor serius mau masuk ke Manggarai Timur, nyatakan keseriusannya. Bukan hanya sekedar kami datang, kita siapkan lahan, tapi habis itu dia hilang. Tidak muncul lagi. Kita nanti mungkin buat peraturan kalau memang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, supaya dia menyatakan modal keseriusannya. Sehingga kita juga membantu mereka dengan kecepatan yang tinggi, tapi dia juga serius menginvestasi. Karena kita biasanya sudah memberikan harapan kepada masyarakat, tetapi tiba-tiba dia tidak muncul lagi, masyarakat kecewa. Nah, ini juga yang paling penting. Ini juga suara ini penting bagi saudara-saudara saya yang dari Kadin. Kalau ada investor mau masuk, serius, pasti kita akan bantu all out. Tidak ada istilah bilang pemerintah daerah menghambat. Kalau saya tidak ada istilah itu. Yang penting dia serius, kita serius dengan sistem kerja seperti apa dan masyarakat tanahnya, oke, pasti kita akan bantu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Manggarai Timur, Agas Andreas, luar biasa, singkat, padat, tapi jelas, ya, akan bantu sepenuhnya asalkan betul-betul para investor atau calon investor itu serius, tidak main-main, supaya rakyat tidak kecewa. Terima kasih Pak. Semoga harapan Bapak didengarkan oleh Kadin dan para calon investor yang tertarik masuk ke wilayah Manggarai Timur. Dan selanjutnya kita bergeser ke wilayah Kabupaten Lembata. Ada Pak Bupati Lembata, Pak Thomas Ola Lagodai. Pak Thomas, apakah sudah bergabung dengan kita di sini, Pak Thomas? Selamat sore, Pak Thomas. Suaranya masih belum bisa kami dengar, Pak. Panitia, teman-teman bisa dibantu Pak Thomas Ola supaya suaranya bisa kita dengar. Kami masih belum bisa mendengarkan suara Pak Thomas. Mungkin mic-nya bisa diganti, Pak.
Ya. Masih belum terdengar, Pak Thomas. Apakah teman-teman bisa, panitia bisa membantu Pak Thomas? Tidak terdengar. Halo, Pak Thomas. Selamat sore, Pak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Bisa dengar. Halo. Sinyal, Pak. Putus-putus tuh sinyal. Mungkin digeser ke bupati lain dulu. Oh, baik. Pak Thomas masih ada kendala di komunikasi kita. Saya mungkin akan bergeser ke Pak Bupati Flores Timur. Apakah Pak Bupati Flores Timur sudah bersama-sama dengan kita? Pak Antonius Gigi Hajon. Pak Antonius, Bupati Flores Timur, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Iya, terima kasih. Suara jelas bisa kami dengar. Pak Antonius, kami persilahkan Pak Antonius menyampaikan kemungkinan apa saja yang menjadi kendala atau harapan apa Bapak untuk menarik investasi ke wilayah Flores Timur, Pak Ajon. Kami persilahkan. Baik, yang kami hormati Pak Ferbi, yang kami hormati Pak Wakil Menteri Perdagangan, yang kami hormati Pak Arsad, Ketua Umum Kadin, yang kami hormati Pak Irwan Hidayat, Dirut Sido Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bicara tentang peluang investasi di Kabupaten Flores Timur, saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para bupati sedaratan Flores, yang saya banggakan semuanya tadi. Ya. Kami bergerak di sektor-sektor yang menjadi apa yang kami miliki di Kabupaten Flores Timur. Yang pertama sektor kelautan. Memang kita kebetulan berada di ujung paling timur Pulau Flores, sehingga titik-titik untuk di Kabupaten Flores Timur ikannya juga enak-enak memang. Iya. Nah, perkawinan antara arus laut selatan dan arus laut utara, ya, sehingga peluang untuk pengembangan investasi di bidang perikanan masih sangat luas, ya. Seperti kita ketahui, ikan Flores Timur memenuhi pasar-pasar hampir di seluruh daratan Flores, karena setiap hari, ya, hampir ratusan pick up bergerak menuju Maumere sampai kepada Labuan Bajo, ya. Ini adalah contoh peluang di bidang kelautan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Memang pada saat ini pembelian ikan dari Kabupaten Flores Timur masih dalam bentuk belum berupa bentuk olahan, ya. Nah, sehingga kami juga sangat berharap kehadiran investor sehingga ikan yang ada ini dikirim keluar sudah dalam bentuk olahan, karena ini akan memperkuat perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Memang pada saat ini kami terhubung dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan melalui pelabuhan laut Flores Timur yang mana dilalui oleh tol laut, ya. Kami terus memperkuat ini dan kami tidak menyangkal bahwa pelabuhan Maumere itu menjadi salah satu pelabuhan yang selama ini telah mengakomodir produksi ikan dari Kabupaten Flores Timur. Mungkin ada satu hal yang perlu diatur, ya, berkaitan dengan pintu keluar Sika, ya, karena memang pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan udara di Sika lebih jauh mendahului kabupaten-kabupaten lain di Flores termasuk di Larantuka, sehingga kalau harapan kita untuk mendorong titik Sika menjadi salah satu titik keluar untuk ekspor, nah, maka yang harus diurus adalah asal produksi, ya. Karena selama ini ikan dari Flores Timur ataupun produksi pertanian dari Flores Timur masih keluar melalui Maumere dengan nama Sika, ya, sebagai pintu keluar. Kita setuju untuk pintu keluarnya Sika, tetapi muasal produksi itu harus diperjelas. Tentu melalui kerjasama yang baik antar wilayah di kabupaten di Flores, ya.
Yang kedua di bidang pertanian ya. Ini beberapa jenis tanaman, baik tanaman pertanian ketahanan pangan, yakni jagung dan sorghum ya. Memang kita melihat jagung, itu menjadi produk ketahanan pangan utama di Kabupaten Flores Timur. Produksi jagung di Kabupaten Flores Timur juga terus meningkat, dan pada saat ini kita mengintervensi untuk memenuhi pasar lokal. Ini berkaitan dengan rendahnya harga jagung di Surabaya dan juga di Makassar. Ya. Tetapi kami membatasi untuk pembelian jagung dari Makassar maupun Surabaya dan memperkuat pasar lokal dengan harga yang lebih memadai senilai Rp4.000. Menariknya, ketika kita dengan mempertahankan harga ini, ya, intervensi harga Rp4.000, di saat terakhir di tahun yang lalu, kemudian pedagang Surabaya masuk ke Flores Timur dan mau membeli dengan harga demikian. Artinya bahwa harga yang bagus untuk petani masih bisa diperjuangkan untuk pasar Surabaya maupun pasar Makassar ya. Sehingga peluang investasi untuk pengembangan jagung dan juga sorghum di Kabupaten Flores Timur adalah sangat luas untuk bisa dikembangkan. Saya lihat tadi hadir juga Pak Ibrahim Lianto ya, Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau juga mengunjungi titik pertanian khususnya sorghum di Kabupaten Flores Timur. Saya masih menunggu ya, harapan saya adalah mungkin kita bisa lebih serius bicara terkait dengan pengembangan sorghum di Kabupaten Flores Timur. Juga di pertanian bidang perkebunan, tanaman perkebunan ya, Kabupaten Flores Timur memiliki 28.000 hektar perkebunan rakyat. Produktivitas mente di Kabupaten Flores Timur, khususnya yang jadi mente di Kabupaten Flores Timur itu 28.000 hektar ya, perkebunan rakyat. Tetapi produktivitasnya terus menurun, dan kita laksanakan program yang namanya Manja Mente ya, pemangkasan dan penjarangan untuk meningkatkan kembali produktivitas mente di Kabupaten Flores Timur. Yang jadi problem kita adalah mente yang keluar ke dari Kabupaten Flores Timur itu masih dalam bentuk gelondongan, belum dalam bentuk olahan. Ini juga harapan kami supaya kalau boleh investasi yang masuk untuk perkebunan, untuk produksi mente di Kabupaten Flores Timur, dia tidak saja membeli produk dalam bentuk tetapi juga bisa berusaha di bidang olahan, sehingga mente yang keluar dari Flores Timur itu sudah dalam bentuk olahan, tidak dalam bentuk gelondongan, tetapi sudah dalam bentuk kacang. Hal yang sama juga vanili di Kabupaten Flores Timur. Memang beberapa produk pertanian di bidang perkebunan, baik mente, kakao, vanila, dan juga tanaman-tanaman biofarma seperti yang disampaikan oleh Bupati Manggarai tadi ya, itu juga menjadi ruang yang cukup luas bagi investor untuk boleh masuk ke Kabupaten Flores Timur. Saya memang beberapa waktu yang lalu menerima menerima investasi, masuknya investasi di bidang untuk tanaman perkebunan, khususnya vanila dan juga tanaman biofarma. Tetapi yang saya tekankan kepada beliau bahwa saya sangat setuju kehadiran beliau. Tetapi saya selalu menemukan beberapa investasi yang masuk ke Kabupaten Flores Timur. Saya kira hal ini juga dihadapi oleh bupati yang lain yang ada di Flores. Itu selalu dipertanyakan oleh investor adalah soal kualitas dan kuantitas. Ini tantangan ya, tantangan yang selalu ada. Jadi investasi sudah menyatakan diri masuk, kemudian bicara terkait dengan kualitas dan juga kuantitas. Saya tidak tahu apakah ini hanya sekedar alasan untuk meninggalkan kembali Flores Timur seperti yang disampaikan oleh Bupati Manggarai Timur tadi. Tetapi ini sebuah kondisi ya, bahwa kualitas dan kuantitas dan rutinitas ya produksi itu menjadi kebutuhan dari sebuah investasi. Sehingga saya selalu mengajak investor yang masuk bahwa kita mulai dari awal saja. Kita mulai dengan pendampingan para petani di Kabupaten Flores Timur. Sehingga kita menemukan kualitas yang sama dan juga kuantitas
yang mencukupi untuk menjawab kebutuhan investor. Ya. Saya kira ini hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Flores Timur dalam kerangka menarik masuknya investasi di Kabupaten Flores Timur. Ya. Saya kira demikian Pak Ferdi yang dapat kan memang selain tantangan itu, tantangan soal infrastruktur juga menjadi tantangan sendiri ya. Walaupun kita sudah buat banyak untuk menjawab persoalan infrastruktur, tetapi masih banyak yang kita butuhkan. Ya. Saya momentum ini juga mau menyampaikan bahwa untuk ketersediaan listrik di Kabupaten Flores Timur, kita pada posisi 99,9%. Sementara untuk keterpenuhan titik untuk telekomunikasi ya, kita pada saat ini pada titik 90%. Tinggal 10% saja titik yang masih blank spot. Ya. Saya melihat ini sebagai peluang bagi investor untuk boleh masuk di Kabupaten Flores Timur. Terima kasih juga bahwa pada saat ini kita pemerintah pusat telah mendorong Labuan Bajo ya menjadi titik utama pengembangan pariwisata di Flores ya. Nah, tetapi seperti kata pantun yang disampaikan oleh Pak Ferdi tadi, bukan hanya Komodo atau bukan hanya Labuan Bajo, tetapi seluruh Flores memiliki keindahan dan kekayaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Antonio Gigi Hajon. Kita sekarang bergeser ke Kabupaten Ngada. Pak Bupati Ngada, Pak Andreas Faru, apakah sudah bersama dengan kami? Pak Andreas Faru, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, Pak Andreas, kami persilahkan Pak Andreas untuk menyampaikan potensi, harapan, ataupun kendala yang Bapak alami dalam menarik investasi ke wilayah Kabupaten Ngada. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Perdagangan, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur NTT, yang kami hormati Pak Irwan Hidayat PT Sido Muncul, yang kami hormati Bapak Ketua Kadin, yang kami hormati Bapak-Bapak para Bupati Sedaratan Flores. 3 hal yang menjadi substansi pembicaraan pada hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan potensi apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, dan yang ketiga masalah yang dihadapi. Yang pertama, sektor prioritas investasi di Kabupaten Ngada. Saya pikir ini tidak berbeda jauh dengan teman-teman bupati yang lain Sedaratan Flores. Nah, pada hakikatnya geografis kita sama, hingga potensi-potensi itu sama. Untuk Ngada ada 2 potensi. Yang pertama pertanian, khusus di pertanian ini itu di rempah. Khusus untuk Ngada itu rempah. Jadi rempah ini hampir di 8 kecamatan dari 12 kecamatan ini sangat berpotensi untuk menghasilkan semua jenis rempah. Kemudian di sektor pertanian itu kopi yang paling utama di Kabupaten Ngada ini sangat berpotensi. Karena di tahun 2021 kemarin produksi kopi di Ngada itu 3.750 ton. Jadi ini cukup potensi. Kemudian di samping kopi juga ada yang lain-lain seperti pala, cengkeh, kemudian vanili. Namun tidak seperti kalau vanili tidak seperti Kabupaten Cika, di sana banyak, juga yang lain-lain. Demikian juga sektor perikanan tidak seperti Flores Timur dan Cika, di mana saya juga agak prihatin. Kenapa ikan di Bejawa ini kebanyakan beli dari Flores Timur dan Cika Maumere. Ini merupakan motivasi bagi kami untuk suatu saat kita bisa berkolaborasi, kerjasama, bukan saja dengan Flores Timur dan Bupati Sika, tetapi mungkin Bupati Sedaratan Flores. Perlu ada kebersamaan. Jadi suatu saat kita harus bersama-sama. Karena saat ini kita sudah tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Harus selalu bersama-sama. Khususnya di sektor pariwisata mungkin. Kita akan kembangkan itu. Itu khusus sektor-sektor prioritas. Yang kedua sektor pariwisata.
di Ngada ini ada 96 destinasi pariwisata. Jadi ini cukup banyak dan ini menjadi potensi yang luar biasa. Ini dikembangkan dengan baik. Kemudian strategi yang sedang kami lakukan saat ini ada tiga hal. Yang pertama, kita lakukan promosi baik melalui media-media online. Kemudian yang kedua dengan kegiatan-kegiatan festival yang sudah direncanakan dalam tahun 2022 ini. Kemudian yang berikut melalui kerjasama dengan para investor, khususnya investor-investor yang potensi pertanian ini, bergerak di bidang pertanian, juga di bidang pariwisata. Kemudian yang berikut adalah memudahkan perizinan di Kabupaten Ngada. Kemudian hambatan-hambatan, itu ada 3 hambatan. Yang pertama adalah bagaimana disampaikan oleh Pak Wagub tadi, masalah lahan. Lahan di sini kebanyakan lahan ulayat, lahan milik bersama, milik suku. Nah, ini yang agak sulit sehingga membutuhkan lahan yang besar itu agak susah. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua itu adalah masalah standar standar yang dibutuhkan. Artinya komoditi-komoditi yang akan diterima itu harus ada standar. Nah, ini yang belum dipahami oleh masyarakat. Seperti tadi dirasakan oleh Provinsi Timur, ini sama juga di Ngada. Jadi perlu pemahaman, perlu waktu untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada benturan dengan para investor yang membutuhkan komoditi yang akan diekspor. Kemudian yang berikut, persoalan berikut adalah masalah digitalisasi, juga masih terhambat dengan jaringan-jaringan yang di beberapa kecamatan mengalami kesulitan, sehingga belum terjangkau merata di seluruh Kabupaten Ngada. Saya pikir ini yang 3 substansi yang menjadi topik pembicaraan kita pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Bupati Ngada, Pak Andreas Paru. Tadi sudah menyampaikan kepada kita semua mengenai 3 hambatan yang mesti harus kita pecahkan bersama supaya ada solusi sehingga para calon investor tertarik masuk ke wilayah Kabupaten Ngada. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Andreas Paru. Sekarang kita bergeser ke Kabupaten Manggarai Barat. Yang sudah siap tadi, saya ingin menyapa Pak Bupati Manggarai Barat, Pak Edi Stasius Endi. Ini adalah wilayah yang menjadi prioritas, 1 di antara 5 prioritas. Tentu ini ketiban rezeki nih Pak Bupati Manggarai Barat. Pak, bisa dijelaskan apakah selain pariwisata di Manggarai Barat juga ada potensi lain yang menarik buat para calon investor? Silakan Pak Bupati. Ya baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Wakil Gubernur, Ketua Kadin, Bapak Direktur Utama Sido Muncul, Dirut Tribun Flores.com, rekan-rekan Bupati, Bapak Abraham Lilanto yang kami hormati, singkatnya hadirin yang saya kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi pas giliran kami didatangi oleh masyarakat yang tempat mereka dilalui jalan diselenggarakan nanti ASEAN Summit di tahun 2023, yaitu di Cumbi tepatnya, jalan yang sedang dibuka saat ini yaitu dari Labuan Bajo ke Kolomori dengan lebar 23 meter. Luar biasa. Saya langsung saja. Saat ini kami sudah punya Perda Tata Ruang Wilayah nomor 11 tahun 2021 yang kami tetapkan di tanggal 31 Desember tahun 2021. Ya. Sehubungan dengan prospek berinvestasi di Labuan Bajo. Labuan Bajo tidak hanya soal pariwisata. Di Perda Tata Ruang kami telah menyiapkan di antaranya untuk pembangunan energi listrik yang ramah lingkungan, khususnya untuk PLTS itu di 2 kecamatan,
yaitu Kecamatan Lembor Selatan dengan Kecamatan Welak. Dan untuk Kecamatan Lembor Selatan sudah ada calon peminat investor untuk membangun 30 megawatt PLTS. Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai berjalan. Dalam pemaparan mereka akan siap membangun sampai dengan 200 megawatt yang berasal dari tenaga surya. Di samping masih ada satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Welak. Ya. Terus yang kedua masih kaitan dengan soal listrik ini yang ramah lingkungan. Kita punya potensi yaitu di Waisano. Ya. Kami diinformasikan bahwa kapasitasnya kurang lebih ada 60 megawatt. Saat ini dalam proses penyelesaian soal masalah sosial di masyarakat, dan kami berkeyakinan bahwa sebentar lagi sudah clear. Ya, kalau sudah clear, maka di pertengahan tahun teman-teman dari Geodipa akan memulai yang namanya eksplorasi di wilayah Waisano. Ya. Di samping itu kami didampingi oleh teman-teman dari Yayasan Astra untuk membina sektor pertanian. Fokusnya itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu pengembangan jamu mente yang cita-citanya bahwa langsung diekspor, ya, dari Labuan Bajo, ya, ke luar negeri. Terus yang kedua, Pak Nili, ya, itu juga sudah dilakukan pendampingan oleh Astra. Terus yang ketiga adalah kepiting. Ya. Saat ini yang sudah langsung diekspor dari Labuan Bajo, kita sudah memulai itu hari, ya, yaitu kelor. Sudah berapa kali ya melakukan pengiriman ekspor kelor itu dari Labuan Bajo ke luar negeri, ya. Dan dalam tata ruang kita sudah menyiapkan lahan. Sudah kiranya ada yang berminat di salah satu pulau, kita akan memberi kesempatan untuk membuka yang namanya docking kapal. Dan letaknya tidak terlalu jauh, ya. Pola yang ditawarkan itu adalah BOT. Terus yang kedua, di tata ruang kita, ya, telah kita siapkan yaitu untuk membangun yang namanya pelabuhan untuk menjadi hub perikanan, ya. Dan pola yang kita mau tawarkan juga itu adalah BOT. Terus yang berikut, di depan Rumah Sakit Siloam, pemerintah daerah punya lahan yang cukup besar, kurang lebih ada 5 hektar, ya. Letaknya sangat strategis, ya. Kita juga mau menawarkan itu, ya, itu BOT, ya. Terus yang berikut, di tata ruang kita telah kita sediakan untuk